Di pasar ini, setiap malam Jumat Kliwon, jumlah kios bertambah satu. Berada di ujung paling belakang. Nomor kios itu 152. Ardi baru seminggu kerja jadi penarik karcis di pasar ini. Kerjanya muter bawa buku catatan dan karcis. Suatu malam itu malam Jumat Kliwon, Ardi menarik karcis seperti biasa hingga sampai kios terakhir, kiosnya Pak Roni yang bernomor 151. Pikir Ardi, selesai sudah hari ini, waktunya ngopi, pikirnya. Tapi saat hendak balik ke kantor, Ardi melihat ada kios di lorong belakang. Setelah kiosnya Pak Roni, seharusnya tidak ada lagi kios. Itu kios baru atau apa ya? Pikirnya Ardi, mencoba jalan untuk melihat lebih dekat. Terlihat ada kios, tapi kok bangunannya seperti bangunan lama. Lampu kios tidak pakai listrik, melainkan pakai lampu minyak tanah menggantung di depan kios. Warna lampu itu kuning kecil, cahayanya redup sekali, tidak bisa menyinari dengan terang seluruh isi kios. Di dalamnya terlihat seorang perempuan duduk diam saja. Barang dagangannya yang dia jual tidak terlihat jelas, tapi seperti barang-barang mistik atau sebuah jimat-jimat tertentu. Ardi bergumam, aneh sekali ya. Perasaan kemarin nggak ada kios di situ. Bukannya di situ hanya ruang kosong yang ditumbuhi ilalang-ilalang liar. Dan anehnya, tidak ada orang lain sama sekali di situ. Hanya wanita penjual itu duduk diam sendirian tanpa ada pembeli. Ardi tak berani terlalu dekat. Soalnya si Ardi merasa cukup ganjil ini dan susah dijelaskan. Soalnya kemarin nggak ada kok, tiba-tiba hari ini ada. Kemudian Ardi bertanya ke Pak Roni. Pak Roni sedang membereskan timbangan dan menatap barang dagangan. Pak, di ujung belakang kok ada kios baru ya? Pak Roni bertanya balik, nomor berapa kiosnya? 152, Pak. Pak Roni menjawab tanpa menoleh. Sudah, kamu ke kantor dulu sana. Nanti aku ceritain semuanya. Rekapmu sudah lengkap kan? 151 kan? Iya, Pak, udah lengkap semuanya. Ya sudah, tinggal ngopi di kantor dulu sana. Nanti aja dicek kalau sudah ada matahari terbit. Ardi bingung. Pak Roni gak mau lihat itu kiosnya. Tak mendapat jawaban. Ya sudahlah, aku bikin kopi dulu ke kantor. Sambil bikin kopi, Ardi masih kepikiran. Kok aneh ya? Kemarin perasaan kios itu tuh tidak ada. Kapan bangunnya? Masa iya sehari bisa jadi? Tapi bangunannya kan bangunan lama itu kelihatannya. Tapi ya sudahlah, lumayan nanti kalau banyak kios yang ada di pasar ini. Artinya retribusinya semakin besar nanti, pikir si Ardi. Nah, begitu matahari terbit, Ardi langsung bergegas ke lorong belakang. Dia mau memastikan soal kios itu dan kalau bisa akan menarik karcis di kios 152 itu. Tapi saat sampai ujung lorong, Ardi kaget setengah mati. Loh, tadi kiosnya kemana? Kok nggak ada? Yang terlihat hanya lahan kosong yang ditumbuhi ilalang seperti hari-hari sebelumnya. Melihat itu, Ardi bergegas ke kiosnya Pak Roni. Pak, kios di sebelah situ mana tadi? Kok nggak ada sekarang ya? Bukannya tadi malam beneran ada, saya lihat kok Pak. Makanya tadi saya suruh kamu tunggu sampai pagi dulu.
Emangnya kenapa Pak? Kamu harus ingat ya, besok kalau lihat lagi jangan pernah kamu dekati. Kios itu hanya muncul saat malam Jumat Kliwon saja. Itu kios hantu ya Pak? Bahaya nggak Pak? Nggak bahaya sih, asal kita nggak beli barang apapun dari kios itu. Jawab Pak Roni tegas. Emang kalau beli dari kios itu kenapa Pak? Kalau kamu beli sesuatu di kios itu Pak Ardi, alat pembayarannya itu bukan pakai uang, tapi pakai nyawa. Wih, serem banget Pak. Terus itu nggak bisa diusir ya Pak? Udah datengin dukun, datengin kiai, tapi nggak berhasil. Yang terakhir itu katanya hanya bisa buat perjanjian dengan penjaga kios gaib itu. Perjanjiannya apa Pak? Nggak boleh saling mengganggu, karena dunia kita sudah berbeda. Soalnya makhluk itu dulunya juga manusia Pak Ardi, yang berdagang kayak kita di sini, tapi 6 tahun yang lalu meninggal saat terjadi kebakaran pasar. Ardi bingung mau percaya apa enggak, tapi wajah Pak Roni terlalu serius untuk dianggap bercanda. Ya udah Pak, hanya malam Jumat Kliwon aja kan Pak itu keluarnya. Iya, jawab Pak Roni sambil mengangguk. Esoknya berjalan seperti biasa, kios hanya 151. Pas lorong belakang siang hari tetap cuma ilalang kosong, hingga Jumat Kliwon berikutnya tiba. Ardi selesai narik sampai kios 151 di tempatnya Pak Roni. Dan benar saja, kios 152 alias kios gaib itu muncul lagi. Tapi kali ini ada beberapa pembeli yang sedang antri di depan kios. 2 perempuan, 2 laki-laki. Tanpa ada suara, tanpa ada gerakan, mereka diam semua. Melihat itu, Ardi berbisik-bisik ke Pak Roni. Pak Roni, ada apa lagi? Itu ada pembeli. Pak Roni pelan sambil menoleh. 4 ya. Ardi bertanya, itu mereka manusia atau bukan Pak? Pak Roni sambil menurunkan suaranya, jangan dipanggil, mereka itu bukan manusia. Maksudnya Pak? Coba perhatikan kaki mereka. Ardi menyipitkan mata agar bisa melihat kaki para pembeli itu, karena memang gelap sekali jadi nggak begitu kelihatan. Tapi sepertinya tidak menyentuh tanah itu Pak. Kamu tahu nggak siapa pembeli-pembeli itu? Ardi menggelengkan kepala. Itu bukan pembeli biasa. Itu orang-orang yang pernah datang minta kekayaan dengan cepat. Maksudnya pesugihan Pak? Iya, jawab Pak Roni. Dulu banyak orang diam-diam ke pasar ini untuk minta pesugihan. Rata-rata pedagang yang ingin dagangannya laris dengan cepat. Mereka datang di malam Jumat Kliwon, bawa sesaji, lalu belanja di kios itu. Belanja apa Pak? Jimat penglaris. Terus 4 orang itu? Pak Roni menjawab pelan, itu orang yang ditumbalkan keluarganya. Jadi mereka hantu ya Pak? Shh, jangan keras-keras, nanti mereka dengar. Tiba-tiba salah satu pembeli itu menoleh ke arah Ardi. Wajahnya pucat, tapi yang membuat Ardi ngeri, Ardi mengenal dia. Pak Roni, itu bukannya juragan beras yang meninggal tahun lalu ya Pak? Pak Roni tidak menjawab, hanya mengangguk-angguk kecil. Kemudian
pembeli kedua ikut menoleh, seorang perempuan tua. Ardi sepertinya mengingat kalau dia itu pernah lihat fotonya ditempel di kantor pasar pedagang emas yang hilang 3 tahun lalu. Pak Roni langsung menarik tangan Ardi. Jangan dilihatin. Ardi mundur pelan, tapi dia sempat lihat salah satu pembeli itu menyerahkan segenggam tanah ke penjual kios. Lalu si penjual memberi bungkusan kain hitam. "Pak, itu apa Pak? Yang dikasihin ke pembeli Pak?" bisik Ardi. Pak Roni menjawab, "Itu jimat penglaris. Dibayar pakai tumbal." Lah, tapi kan mereka sudah mati Pak. Kenapa mereka masih datang? Karena hutangnya belum lunas. Tiba-tiba salah satu pembeli menoleh ke arah Ardi sambil berkata, "Kamu mau kaya enggak?" Ardi gemetaran. Melihat Ardi udah gemetaran, Pak Roni langsung menarik Ardi pergi. "Jangan dengerin mereka, jangan noleh. Ayo kita ke kantor pasar aja." Sejak saat itu Ardi selalu ingat pesan yang diberikan oleh Pak Roni. Kalau lihat kios 152, anggap saja tidak pernah melihat apa-apa. Jangan didekati, jangan beli apapun, dan jangan ganggu. Itu saja. Dan benar saja, selama Ardi patuh, kios itu tidak pernah mengusik-usik Ardi. Tapi beberapa bulan kemudian ada pedagang pasar baru yang mendadak kaya. Dagangannya waris terus, bisa beli mobil baru, bangun rumah. Semua orang iri sama dia karena jualan sebentar tapi udah sukses. Sampai suatu hari anak sulungnya meninggal tiba-tiba tanpa sebab, tanpa sakit apapun. Saat dengar kabar itu, Ardi langsung teringat ucapan Pak Roni, pesugihan itu bukan memberikan rezeki, tapi mendatangkan malapetaka. Beberapa malam kemudian, tepat Jumat Kliwon, Ardi sengaja melihat dari jauh ke lorong ilalang itu, dan benar, kios 152 itu muncul lagi. Ada 5 pembeli yang mengantri sekarang, 4 wajah lama dan 1 wajah baru. Pedagang yang anaknya meninggal itu ternyata ikut antri di situ. Tangannya membawa sesaji, seolah datang membayar cicilan berikutnya. Dan saat Ardi ini mau pergi, penjual perempuan yang ada di dalam kios itu pelan-pelan menoleh ke arah Ardi, lalu tersenyum. Seakan dia tuh tahu Ardi sedang mengawasi dagangannya. Sejak malam itu Ardi tak pernah lagi berani melihat kios itu. Kalaupun tanpa sengaja dia melihat, dia akan pura-pura tidak melihat dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Karena di pasar itu jumlah kios memang cuma 151. Tapi setiap Jumat Kliwon selalu ada 1 kios tambahan yang pembelinya tak akan pernah habis. Kamu juga ingin kekayaan?